Saçların da çok güzel. Di awal film kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri bernama Alicia dan suaminya Rodrigo. Dari luar mereka tampak seperti keluarga biasa, namun jika diperhatikan lebih dalam, hubungan mereka sebenarnya mulai terasa renggang. Rodrigo juga merasa kesal karena Alicia terlihat lebih banyak mencurahkan perhatian pada anjing-anjing peliharaannya di rumah. Waktu dan perhatiannya seolah lebih banyak diberikan kepada hewan-hewan itu, sementara hubungan mereka sebagai suami istri justru semakin terasa jauh. Mereka memiliki seorang putra bernama Luis. Bagi Alicia, Luis adalah sosok yang sangat ia sayangi dan menjadi pusat perhatiannya. Keesokan hari, Rodrigo diam-diam menatap seorang wanita, Ana, yang merupakan pembantu rumah tangga mereka. Malam itu Rodrigo tampak kesal ketika dengan tenang ia meminta untuk menghabiskan waktu bersama Alicia. Namun Alicia menolak permintaan tersebut dan justru menyarankan Rodrigo untuk kembali tidur di ruang tamu. Tanpa mereka sadari, dinamika dalam keluarga kecil ini perlahan-lahan akan membawa masing-masing dari mereka pada pelarian yang berbeda. Pada hari berikutnya ketika Rodrigo berada di rumah, ia pergi ke dapur untuk menemui Ana. Tampaknya Rodrigo ingin berbagi cerita dengannya. Awalnya Ana merasa sangat ragu karena ia tidak ingin hal tersebut diketahui oleh Alicia. Apalagi Ana baru saja mulai bekerja di keluarga itu. Yani işler bitmese de önemli değil, acelesi yok. Alicia kemudian terlihat mengantarkan Luis. Dalam perjalanan itu, Alicia sempat menatap seorang pria muda bernama Perez yang merupakan sahabat Luis. Sesampainya di rumah, Alicia kembali memberikan perhatiannya kepada Luis. Namun Luis terlihat lebih banyak diam sambil memainkan piano di rumah. Pada hari berikutnya, Rodrigo kembali ke rumah sambil membawa hadiah berupa sepasang sarung tangan yang ia beli untuk diberikan kepada Ana. Tidak hanya itu, Rodrigo juga mulai menunjukkan perhatian kepada Ana. Ia bahkan menawarkan sejumlah uang kepadanya seolah ingin mendapatkan perhatian Ana. Awalnya Ana merasa ragu, namun setelah melihat keseriusan Rodrigo, akhirnya Ana bersedia menerima pemberian tersebut. Lalu di sebuah kesempatan, Alicia mengungkapkan kalau ia sementara waktu ingin hidup sendiri, bahkan menyarankan Rodrigo untuk kembali ke rumah orang tuanya. Rodrigo makin kesal menganggap Alicia hanya fokus pada Luis dan hewan peliharaannya. Beberapa hari kemudian, Alicia mengajak Luis pergi ke sebuah kafe. Di sana, Alicia mencoba berbicara dengan Luis dan mengungkapkan bahwa ia ingin hubungan mereka lebih santai. Ia bahkan menyarankan agar Luis memanggilnya dengan nama Alicia. Namun Luis menolak saran tersebut dan mengatakan bahwa Alicia adalah ibunya. Tidak berhenti di situ, Alicia kembali menyarankan agar mereka bisa bersikap seperti teman. Tetapi Luis kembali menegaskan, "Kau adalah ibuku, bukan temanku." Mendengar jawaban itu, Alicia tampak sedikit kesal. Ia kemudian mengatakan kepada Luis agar tidak berbicara kepadanya dengan cara seperti itu karena ia tidak menyukainya. Perhatian Alicia terus diberikan kepada Luis, bahkan saat makan bersama di rumah. Seolah-olah Alicia telah melupakan Rodrigo, dan tak hanya Rodrigo, Alicia juga telah memecat Ana, pembantu rumah mereka. Keesokan harinya Alicia pergi untuk menjemput Luis, namun ia bertemu dengan Perez. Alicia kemudian bertanya kepadanya tentang keberadaan Luis, tetapi Perez mengaku bahwa ia tidak melihat Luis. Setelah itu Alicia menawarkan kepada Perez untuk menumpang di mobilnya. Dalam perjalanan di mobil, Alicia memberitahu Perez bahwa ia akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Luis dan mengajaknya untuk ikut bergabung. Alicia kemudian menunjukkan sebuah cincin yang rencananya akan ia berikan kepada Luis sebagai hadiah ulang tahun. Namun ia meminta Perez untuk mencoba mengenakan cincin itu di jarinya. Saat Perez mencoba memakainya, Alicia melihat bahwa cincin tersebut justru tampak sangat cocok di jari Perez. Akhirnya Alicia memutuskan untuk memberikan cincin itu kepada Perez meskipun pada cincin tersebut terukir nama Luis. Tidak lama kemudian mereka bertiga pergi ke sebuah kafe. Di sana mereka tampak sangat menikmati waktu bersama, berbagi makanan dan minuman sambil bercanda. Setelah seharian berjalan-jalan, pada malam harinya mereka kembali ke apartemen. Namun langkah mereka terlihat sedikit sempoyongan, seolah kelelahan setelah seharian beraktivitas.
Malam itu Alicia lebih banyak duduk berbincang dengan Perez, sementara Luis memilih kembali ke kamarnya. Di tempat lain, Rodrigo sedang mengajak Ana makan di sebuah restoran. Di sana, Rodrigo mengungkapkan bahwa ia senang bisa kembali bertemu dengan Ana. Bahkan, Rodrigo mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya kepada Ana. Ana kemudian menceritakan bahwa ia memiliki seorang putra dan memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Mendengar hal itu, Rodrigo merasa prihatin dengan kondisi Ana. Ia pun kembali mengeluarkan beberapa lembar uang untuk diberikan kepadanya. Melihat keseriusan Rodrigo, Ana akhirnya menyarankan agar mereka pergi ke sebuah tempat bersama. Sementara itu di apartemen, Alicia terlihat sangat gembira dan mulai menari di rumah. Perez pun ikut menari bersamanya. Percakapan mereka berlangsung santai hingga akhirnya mereka memiliki romansa. Di tempat lain, hubungan Rodrigo dan Ana semakin berkembang. Kini mereka berkomunikasi dengan lebih santai dan mulai menghabiskan waktu bersama. Berbeda dengan Alicia yang justru semakin diliputi kecemasan bersama Perez. Suatu saat, Luis menemui Alicia yang tampak sedih. Alicia mengungkapkan bahwa ia merasa lelah dengan semua yang terjadi. Ia bahkan mengatakan kepada Luis bahwa ia ingin Rodrigo kembali ke rumah. Sementara itu di sisi lain, Rodrigo tampak menikmati waktunya bersama Ana. Beberapa waktu kemudian, Rodrigo terlihat membawa Ana dan putranya untuk berjalan-jalan dan bersenang-senang di sebuah mall. Namun, tiba-tiba Alicia menelpon dan meminta Rodrigo untuk pulang. Ana yang mendengar percakapan itu langsung merasa cemas. Ia takut Alicia mengetahui bahwa dirinya sedang bersama Rodrigo. Apalagi sebelumnya Ana pernah bekerja di rumah Alicia. Meski begitu, di dalam hatinya Ana sebenarnya tidak ingin kembali dikecewakan oleh Rodrigo. Sementara itu Alicia mulai menunjukkan perubahan. Ia kini lebih banyak berkomunikasi dengan Luis. Alicia bahkan menceritakan bahwa masa kecil Luis bersamanya adalah masa yang sangat membahagiakan. Perlahan-lahan Luis pun mulai menerima perubahan sikap ibunya. Di sisi lain, Rodrigo masih bersama Ana, tetapi wajahnya tidak lagi menunjukkan kebahagiaan. Mereka kemudian berhenti di sebuah tempat pencucian mobil. Di sana, Ana bertanya kepada Rodrigo apakah ia akan kembali kepada Alicia dan meninggalkannya. Rodrigo tidak memberikan jawaban. Ana lalu berkata dengan nada getir bahwa setidaknya Rodrigo akan tetap memberinya uang untuk dirinya dan putranya. Mendengar itu, Rodrigo langsung mengeluarkan beberapa lembar uang. Namun Ana menolaknya. Ia memutuskan keluar dari mobil dan pergi meninggalkan Rodrigo. Akhirnya, Rodrigo kembali menemui Alicia dan Luis yang telah menunggunya. Pertemuan itu menjadi momen perdamaian bagi mereka. Pada akhirnya, mereka pun memilih untuk kembali bersama sebagai keluarga dan makan bersama. Di akhir film tampak ada bunyi telepon yang masuk. Rodrigo tahu bahwa kemungkinan Ana yang menelpon. Ia menyarankan mereka untuk tidak mengangkat telepon itu. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.